Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu yang terbaik bagi orang yang menunaikan ibadah saum, salah satunya adalah pada saat momen berbuka itu tiba. Adalah Rasulullah SAW menyatakan, La yazalu ummati bi khairin ma'ajalul fitra. Umatku akan senantiasa ada dalam kebaikan selama mereka mendisiplinkan waktunya dalam waktu berbuka. Bahkan di antara momentum-momentum ini, atau pada saat kita berbuka, ini adalah waktu yang paling terbaik bagi kita untuk banyak bermuhasabah, beristighfar, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah fenomena menarik di masyarakat kita, semacam adagium atau mungkin omongan-omongan dari mulut ke mulut. Ada istilah berbukalah dengan yang manis. Antas pertanyaannya, apakah berbuka dengan yang manis ini memang ada tuntunan sunnahnya dari Rasulullah SAW? Ada satu keterangan yang memang mungkin ini menjadi satu analogika yang digunakan oleh sebagian orang bahwasanya berbuka itu dengan yang manis. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Sahabat Anas bin Malik dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aftara ala rutubatin qabla an yusalliya. Fa in lam takun fa ala tamaratin fa in lam takun hasa hashawati minal ma." Adalah Rasulullah SAW bila mana beliau berbuka sebelum menunaikan sholat maghrib, maka makanan yang beliau konsumsi adalah beliau memakan yang namanya rutob atau kurma basah, kurma yang baru dipetik. Jikalau rutobnya tidak ada, maka Rasulullah SAW akan mengkonsumsi tamar, kurma kering. Dan jikalau tidak ada kurma kering, maka yang beliau konsumsi adalah beliau meminum segelas air putih. Maka ini adalah salah satu hadis yang sebenarnya menjadi bimbingan bagi kita. Sekaligus menepis adanya anggapan sebenarnya, kalau ada yang beranggapan kalau berbuka itu harus dengan yang manis. Karena terkait hadis ini, jamaah rahimakumullah, para ulama kemudian memberikan semacam pemahaman. Ketika Rasulullah SAW berbuka dengan kurma, dengan rutobnya atau dengan tamarnya, dengan kurma basahnya atau dengan kurma keringnya, bukan berarti kemudian Rasulullah hendak berbuka dengan yang manis. Tapi ada alasan yang lain yang bisa diketengahkan. Dan ini kemudian disebutkan oleh para ulama. Bagaimana disebutkan bahwasannya kenapa Rasulullah SAW memilih kurma untuk berbuka? Lima fihi barakah. Karena di dalam kurma tersebut terdapat begitu banyak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, oleh karenanya ketika berbuka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Yang paling pertama adalah kalau ada berbuka dengan rutob, kalau tidak ada berbuka dengan kurma kering, kalau tidak ada berbukalah dengan segelas air putih. Nah, oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, logikanya kalau seandainya kurma mudanya nggak ada, kurma basah atau keringnya nggak ada, tapi di sisi kita umpamanya mohon maaf, ada makanan seperti kolak atau yang sebangsa yang manis, dan di sisi yang lain ada air putih, maka secara sunnahnya sebenarnya bukan kita memakan kolak dulu, tetapi yang kita kedepankan adalah meminum air putih dulu. Karena kenapa? Karena bukan karena manisnya yang kita ambil. Kurma itu kita ambil atau Rasulullah konsumsi karena ada keberkahan di dalamnya. Sehingga terkait hal ini, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Fathul Mu'in beliau mengatakan, Laisa syai'un afdhalu minal ma'i ba'da tamri. Tidak ada makanan atau minuman yang lebih baik daripada kurma melebihi air putih. Maka secara tuntunan syariat, kalau kita ingin berbuka, awalilah dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dilanjutkan dengan air putih dan dilanjutkan dengan menu-menu yang lain. Maka disinilah sebenarnya adab dan etika yang harus kita perhatikan. Karena sejatinya, mohon maaf, ada sebuah tradisi yang kadang keliru di masyarakat kita. Ketika sahur itu diposisikan sebagai persiapan untuk makan sebanyak-banyaknya, khawatir nanti kelaparan. Ketika berbuka, malah disiapkan makanan sebanyak-banyaknya sebagai bentuk balas dendamnya kita karena sudah kelaparan sepanjang hari. Padahal sejatinya bukan seperti itu. Sahur itu adalah ibadah, sebagaimana berbuka juga adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka jikalau ada yang berkata berbukalah dengan yang manis, maka kalau yang dimaksud dengan manis di sini adalah kurma, benar adanya. Dan kurma tidak bisa digantikan dengan yang lain-lainnya. Maka ini momentum besar bagi kita. Sehingga Rasulullah SAW memberikan semacam motivasi kepada kita. Baitun la tamro fihi jiya'u ahlihi. Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, bisa jadi penghuni rumah tersebut akan mengalami kelaparan. Maka ini adalah kesempatan yang baik bagi kita, rekan-rekan sekalian, bagaimana kemudian kita bisa mendekatkan diri dengan makanan-makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, di antara makanan yang Allah turunkan dari surga itu adalah kurma. Dan pun demikian, ketika bayi baru pertama kali dilahirkan ke alam dunia, sejatinya makanan yang paling pertama kali dikenalkan kepada mulut bayi itu adalah tiada lain dan tidak bukan adalah kurma. Maka dalam Islam diajarkan ada yang namanya tahnik. Tahnik itu artinya menghancurkan kurma sampai hancur-hancurnya, lalu kemudian ditempelkan di langit-langit bayi yang baru lahir. Maka ketika bayi baru lahir diperkenalkan dengan kurma. Pun demikian, ketika kita berbuka, sewajarnya berbukalah dengan yang manis, dengan makanan yang diberkahi, dan makanan tersebut adalah kurma yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi dan Rasulullah SAW biasa untuk melakukannya. Mudah-mudahan ini menjadi ajang bagi kita untuk lebih dekat lagi dengan segala bentuk makanan-makanan yang Allah siap sediakan di surga kelak. Sehingga kalau hari ini kita bisa menikmati adanya kurma ajwa mungkin yang ditanam oleh Rasulullah SAW, atau jenis kurma-kurma yang lain yang ada di dunia ini, mudah-mudahan ini menjadi asbab wasilah kita untuk meraih dan menikmati kenikmatan kurma yang Allah sediakan di surganya kelak. Barakallahu lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.